Cerita ini terjadi sekitar 2 tahun lalu ketika aku masih menimba ilmu di sebuah universitas swasta di Jakarta. Pada hari itu aku sengaja pulang terlambat untuk menyelesaikan beberapa hal terlebih dahulu berkaitan dengan mata kuliahku. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku menunggu sampai taman benar-benar sepi agar bisa lebih fokus pada tugas-tugasku. Setelah beberapa saat aku menemukan tempat duduk, aku langsung mengeluarkan laptopku untuk segera menyelesaikan pekerjaanku. Ketika aku hendak memulai, aku menyadari bahwa ada mahasiswa lain yang juga masih belum pulang duduk tepat di seberang tempatku berada. Dia terlihat hanya duduk tanpa melakukan apapun sambil menyaga dagunya dengan kedua tangannya. Awalnya aku sempat bertanya-tanya, apa yang orang itu lakukan hanya duduk di bawah pepohonan tanpa melakukan apapun di sore hari seperti ini. Tapi aku memilih untuk mengacuhkannya dan segera mengurus urusanku sendiri. Ketika mataku mulai sedikit perih karena terlalu intens menatap layar monitor, aku memutuskan untuk menyegarkan pandangan ke arah pepohonan. Sebelum akhirnya aku sadar bahwa mahasiswi tadi masih duduk di sana dengan posisi yang sama sekali tidak berubah. Lalu, bukan hanya itu, aku lebih terganggu dengan tatapan tajamnya yang langsung mengarah ke arahku, ditambah dengan senyum lebarnya yang bisa dibilang tidak biasa. Walaupun sedikit merasa tidak nyaman, aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya dan memilih kembali menatap layar monitorku. Aku terlalu larut dalam pekerjaanku sampai-sampai aku lupa waktu. Malam pun telah tiba. Waktu menunjukkan pukul 6:30 malam. Notifikasi pesan masuk dari ibuku berbunyi, tanda aku harus segera pulang. Ketika aku hendak beranjak dan memutuskan untuk menyudahi kegiatanku hari itu, aku melirik ke arah bangku seberang untuk memastikan apakah wanita tadi masih duduk di sana. Dia sudah tidak ada di sana, dan untuk beberapa alasan, aku merasa sangat lega akan hal itu. Aku segera membereskan semua barang-barangku dan beranjak pergi. Semua berjalan normal untuk beberapa saat, sampai akhirnya aku mendengar seperti suara seretan tubuh yang datang dari kejauhan tepat di belakangku. Aku menoleh untuk memastikan sumber suara tersebut.
hanya untuk menemukan jalan setapak kosong yang sunyi, kecuali suara jangkrik saling bersautan. Aku berusaha untuk tidak mengacuhkannya, karena aku pikir mungkin aku salah dengar. Aku melanjutkan perjalananku kembali. Kali ini suasana malam semakin terasa berbeda. Awalnya kukira semua akan baik-baik saja, sampai akhirnya suara seretan tubuh tadi kembali terdengar. Hanya saja kali ini terasa lebih nyaring dan sangat mengganggu. Insting bertahan hidupku membuatku menoleh untuk kedua kalinya secara spontan. Dan itu adalah keputusan yang buruk.